Kasih, teladan, dan spirit pelayanan adalah dasar bagi kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah tema yang kita canangkan untuk memaknai perayaan malam perjamuan terakhir pada Kamis Putih kali ini. Seperti yang saya ungkapkan di bagian pengantar, ada dua hal besar yang terjadi pada malam perjamuan terakhir yang bisa menjadi inspirasi untuk kita menjadi pemimpin partisipatif dan transformatif. Pertama, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil. Yang kedua, Ekaristi yang kita terima dari perjamuan malam ini. Dalam hubungan dengan kepemimpinan partisipatif dan transformatif, hal yang dapat kita maknai dari ungkapan Yesus adalah, kalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, demikian juga kamu, hendaklah kamu membasuh kaki satu sama lain. Tindakan membasuh kaki para murid adalah sebuah tindakan yang partisipatif. Misalnya, tidak mungkin saya membasuh kaki para rasul yang ada kalau saya tidak terlibat dalam keberadaan bersama mereka. Hanya ketika berada bersama, saya bisa membasuh kaki. Pembasuhan kaki adalah sebuah tindakan yang radikal yang dilakukan oleh Yesus, apalagi dengan disposisi Yesus sebagai anak Allah, lalu membasuh kaki para murid yang ia rekrut. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Yesus melakukan hal itu, dan kaki adalah bagian paling dasar keberadaan manusia, dan kaki pasti selalu kotor. Apalagi kaki zaman itu. Jangankan kaki zaman itu, kaki zaman now saja dari yang saya basuh tadi macam-macam jenis kaki. Sehingga ketika ada bahasa Yesus, tidak semua kamu bersih, saya lalu melihat memang tidak semua kaki mereka ini bersih. Ada yang mulus, ada yang ada bulunya lagi di kakinya. Jadi ada hutan di kaki. Ya. Ini baru kaki, tidak semua kaki bersih. Maka ketika Yesus berbicara tidak semua kamu bersih, maka yang Yesus maksudkan itu di kedalaman keberadaan kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata, yaitu hati. Kita tidak bisa melihat hati kita, tetapi Yesus bisa melihat hati kita. Dan ketika dia berbicara tidak semua kamu bersih, itu merujuk pada hati yang dimiliki oleh Yudas, yang memang datang makan bersama tetapi hatinya tidak bersih. Untuk yang sudah ikut misa selama pekan suci mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, pasti sudah paham. Saya menawarkan 3 menu makanan harian dari kitab suci sebagai bekal makanan rohani selama pekan suci. Hari Senin saya menawarkan menu pertama, yaitu minyak narwatsu yang dipakai oleh Maria untuk meminyaki dan membasuh kaki Yesus. Hari kedua itu tentang roti yang dicelupkan oleh Yesus yang kemudian dimakan oleh Yudas. Dan hari Rabu kemarin, hari ketiga, itu tentang 30 keping perak dari yang ditawarkan oleh Yudas untuk menjual Yesus. Apa makna dari 3 menu ini? Silakan dengar lagi di YouTube, di channel YouTube saya. Nah, ini hari keempat pekan suci dan Tuhan sendiri memberikan menu dari Yesus. Yesus memberikan kepada kita 2 jenis menu, yaitu pertama sabda, yang kedua roti dan anggur yang akan kita santap dari Ekaristi. Nah, dari sabda ini ada banyak hal yang dapat kita petik. Dari percakapan antara Petrus dan Yesus kita bisa memetik dan memaknai banyak hal. Nanti setelah misa baru kita cari lagi ya Pak Frans ya, Pak Fransiskus Petrus Wangge, karena dia menjalankan fungsi sebagai Petrus. Coba nanti membayangkan ulang yang diungkapkan tadi, apa artinya?
ketika Petrus bertanya, Tuhan tidak boleh membasuh kaki saya. Mengapa Petrus berkata begitu? Nanti baru kita lihat di kesempatan lain. Tapi pada kesempatan ini dalam konteks pemimpin yang kita maknai adalah pemimpin harus partisipatif, harus terlibat, harus mengambil bagian. Dan Yesus mengambil bagian dalam keberadaan para murid dengan mengajak mereka makan bersama. Dan ajakan Yesus untuk melakukan makan bersama para murid dan membasuh kaki mereka sebenarnya sebuah tamparan untuk menjawab dan menunjukkan kepada Yudas bahwa kasih mengalahkan uang dan pengkhianatan. Yesus tahu bahwa Yudas pasti menjual dia dengan uang dan dia akan berkhianat. Yesus sudah tahu. Makanya waktu makan bersama Yesus bilang apa? Seorang di antara kamu akan menjual aku. Lalu murid yang dikasih Yesus bilang, siapa kira-kira guru? Yesus kasih tahu, orang yang mencelupkan roti bersama aku dan makan, itulah dia. Tapi Yudas itu masih juga bertanya, bukan aku kan guru? Jadi lucu, dia berpikir Tuhan tidak tahu hatinya. Yesus berbicara karena sudah tahu hatinya. Tapi orang yang kerasukan setan memang kadang-kadang tidak tahu isi hatinya sendiri. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak tahu apa isi hati kita, jangan sampai kita sedang kerasukan iblis. Jadi apa yang dilakukan Yesus dengan membasuh kaki para murid dan memberikan mereka makanan rohani adalah sebuah jawaban untuk menunjukkan kepada Yudas dan kepada kita bahwa kasih mengalahkan uang dan pengkhianatan. Dan kalau kita menjadi pemimpin partisipatif, memang harus punya kasih, bukan punya uang dan punya pengkhianatan. Kita berpartisipasi dengan berbagi kasih. Apa itu kasih? Nanti kita renungkan besok dalam ibadat Jalan Salib. Karena ketika saya merenungkan lagi, ternyata kematian Yesus itu sebuah kemenangan cinta, kemenangan kasih. Memang tampaknya Yesus mati, tapi justru di balik kematian itu ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu cinta dan kasih. Nanti ini yang akan kita renungkan besok. Jadi kematian Yesus itu sebuah kemenangan cinta, kemenangan kasih yang sudah dimulai oleh Yesus dalam malam perjamuan terakhir. Hal kedua, memberi diri. Transformatif artinya memberikan daya ubah yang mampu mengubah. Dan ketika Yesus hadir untuk membasuh kaki para murid, ia bisa mengubah Petrus. Petrus yang sebelumnya nyengel supaya jangan membasuh kakinya, akhirnya mau juga. Dan bahkan mintanya lebih. Jadi Petrus ini seperti orang yang sudah diberi hati, minta jantung. Dikasih betis, minta paha. Dikasih paha, ya minta apa lagi nanti tanya Petrus ya. Jadi setelah Yesus bilang, tidak, saya harus membasuh kamu. Lalu kemudian dia bilang apa? Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya saja. Semua, sampai berebok-berebok, sampai jenggot-jenggot. Jadi ternyata kemudian dia ketagihan karena sudah mendapat sentuhan kasih Yesus lewat apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu, ucapan Tuhan itu punya kasih karena Allah adalah kasih. Maka setiap sabda Allah itu adalah tanda kasih diberikan kepada kita. Itu yang mengubah Petrus. Jadi tidak akan pernah ada transformasi tanpa terlibat dan tanpa Tuhan hadir di dalamnya. Maka kalau sebagai pemimpin partisipatif dan transformatif, kita butuh Tuhan terlibat di dalam diri kita. Kita perlu terlibat dalam apa yang Tuhan lakukan lewat sabda dan ekaristi. Maka fungsionalis pastoral sebagai pemimpin jangan sampai tidak misa. Karena disitulah kita pertama dan utama diformat oleh Tuhan untuk diubah. Karena tidak akan mungkin kita menjadi agen perubahan untuk dunia kalau kita tidak bisa mengubah lebih dahulu diri kita. Dan siapa yang bisa mengubah diri kita? Kita pasti tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita dengan sabdanya, dengan tubuhnya masuk di dalam diri kita. Jadi transformasi hanya mungkin kalau kita membiarkan Tuhan berbicara di hati kita dan kita membiarkan Tuhan masuk di dalam pribadi kita
dalam Ekaristi. Maka hal kedua yang penting untuk seorang pemimpin partisipatif dan transformatif selain terlibat itu memberi diri untuk mencicipi santapan Tuhan. Yesus memberikan tubuhnya, Yesus memberikan darahnya kepada para muridnya. Terimalah, inilah tubuhku. Terimalah, inilah darahku. Lalu setelah Yesus memberi dirinya dalam tubuh dan darah, dia punya pesan apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Inilah cara Yesus menorehkan nostalgia bagi muridnya, bagi kita, bagi dunia. Bapak Ibu, kita punya masing-masing cara dan gaya untuk menorehkan nostalgia dalam hidup. Tapi apakah itu adalah nostalgia dan torehan kasih untuk sesama? Belum tentu juga. Seorang cowok memberikan nostalgia kepada pacarnya, dan dia meminta untuk membuat tato love di dadanya. 1 bulan setelah tato itu dibuat, tiba-tiba putus dan dia cari lagi. Tato tidak bisa dihilangkan lagi. Dan itu menjadi sebuah nostalgia pahit untuk si cewek, karena ketika dia berpacaran dengan orang lain, pasti ditanya, ini tato apa? Pasti dia terluka setiap kali mengenangkan itu. Kita menorehkan cinta dan kasih kepada sesama bukan untuk melukai dan menyakiti sesama. Kita menorehkan cinta dan kasih untuk sesama supaya dia memperoleh kebahagiaan dan menjadikan itu sebagai kenangan terindah dalam hidup. Itulah torehan nostalgia Yesus untuk kita, yaitu misa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Semoga Tuhan memberkati.